Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom. Bapak Ibu Saudara, mari tanggalkan bebanmu dan jangan pernah khawatir, sebab Dia sanggup untuk memelihara kita. Dan sekarang, mari kita memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh sorak-sorai. Nyanyi bagi Dia. Dia sanggup gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Sorak-sorai karena kasih-Nya datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Kita percaya Tuhan selalu melingkupi kita. Bahkan di saat badai bergelora, kita akan tetap terbang bersama Tuhan. Lingkupiku dengan
Engkau menyertai kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Harapan kami hanya kepada-Mu Bapa. Kau selalu menyertai keluarga kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah, mari tinggikan nama-Mu, nama Tuhan yang ajaib, nama Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Engkaulah tempat perlindungan kami Tuhan. Ajari kami untuk kami tidak khawatir, supaya kami percaya Engkau Tuhan yang mengerti, Engkau Tuhan yang peduli, Engkau sanggup menolong kami, Engkau sanggup memelihara kami Bapa. Haleluya. Berikan hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Shalom, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan akan membawa kita mengenal Tuhan lebih dekat, mengenal rencananya dalam hidup kita, supaya kita kuat, kita mahir dalam mengatasi keadaan dan situasi
zaman sekarang ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pada kesempatan pagi hari ini kami bersyukur karena kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu sanggup mengubah segala sesuatu, membawa kami melihat kemuliaan Tuhan, mengadakan yang tidak ada menjadi ada, membuat kami semakin hari semakin tangguh dalam menghadapi pergumulan-pergumulan hidup kami maupun pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Matius 8 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Serangkaian khotbah Tuhan Yesus Kristus di bukit, mulai pasal 5 sampai pasal yang ke-7. Tuhan berbicara banyak tentang kehidupan. Tuhan berbicara banyak tentang apa yang harus orang lakukan supaya berkenan kepada Bapa, kepada Allah di surga. Dan Tuhan lakukan kata-kata yang bijaksana supaya kehidupan manusia akan damai dan penuh sukacita. Berbahagialah orang di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12 mengatakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan semua dengan kerendahan hati akan membawa dampak yang besar, yang luar biasa atas setiap kehidupan kita. Kita dipilih Tuhan untuk hidup semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Bahkan pelajaran-pelajaran yang Tuhan kerjakan, kita harus jadi garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dan terang dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia harus diasinkan? Setelah berbicara tentang garam, Yesus berbicara tentang hukum Taurat. Hukum Taurat ada sesuatu yang harus dikerjakan oleh manusia supaya manusia berkenan kepada Bapa di surga. Setelah itu Tuhan membicarakan tentang hal memberi sedekah. Ternyata memberi sedekah itu pun harus dilakukan kepada orang yang percaya. Setelah memberikan sedekah kepada orang-orang, kepada gereja, kepada pelayanan, kepada orang-orang yang membutuhkan, Tuhan mengajari tentang hal berdoa. Doa yang disampaikan oleh Tuhan, yang diajarkan oleh Tuhan berbeda dengan doa-doa yang diajarkan oleh orang atau pribadi yang lain. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Doa yang harus kita lakukan adalah doa yang tidak seperti orang munafik.
kami mengajarkan kita supaya kita masuk ke kamar, menutup pintu, dan berdoa. Karena di sana akan ada hadirat Tuhan yang akan mendengarkan doa kita. Hal berpuasa Tuhan juga sampaikan itu. Tentang kekhawatiran dalam kehidupan kita, Tuhan juga sampaikan supaya orang tidak khawatir. Kenapa banyak orang-orang di tengah-tengah kondisi seperti ini penuh dengan khawatir? Karena orang cara memandangnya, memandang kondisi dunia ini. Seandainya orang kembali kepada firman Allah, mereka akan sadar, mereka akan tahu bahwa semua itu masuk dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Tentang kekhawatiran yang Tuhan ajarkan bahwa jangan kita khawatir. Burung di udara dipelihara. Apakah engkau tidak lebih daripada burung-burung atau binatang atau ciptaan yang lain? Bahkan Tuhan berkata bahwa malaikat pun tidak bisa menyamai manusia di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup mendandani kita. Di tengah-tengah kondisi seperti ini pun Tuhan sanggup mendandani kita. Kekurangan-kekurangan kita, keterbatasan kita, Tuhan akan tuntun. Karena Tuhan ingin supaya karakter kita, karakter Kristus di dalam hidup kita semakin hari semakin berkenan. Tapi diakhiri dengan hal kekhawatiran. Semuanya akan diatasi kalau kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Carilah kerajaan Allah. Carilah hadirat Tuhan. Carilah itu. Kejar itu. Karena semua akan mengikuti kita. Semua akan ditambahkan kepada kita. Supaya kita diberkati dan menjadi berkat. Dalam hal penghakiman juga Tuhan sampaikan. Dalam pengabulan doa juga Tuhan sampaikan bahwa minta, cari, ketok. Engkau akan mendapatkan itu semua. Kalau karakter kita di hadapan Tuhan benar dan berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan kerjakan itu. Sebelum Tuhan melakukan mujizat-mujizat mengajari murid dan orang-orang yang pada waktu itu berbondong-bondong mendengarkan khotbah yang begitu dahsyat, berapi-api dengan kuasa yang ajaib, di sana Tuhan memerintahkan supaya kehidupan rohani kita dibangun terlebih dahulu. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Hosea 4 ayat 6 bahwa pengenalan akan Allah itu lebih penting daripada segala sesuatu. Lalu apa yang diajarkan Yesus kepada semua orang? Semua orang Tuhan ajarkan supaya kita mengenal Dia dalam kebenarannya. Mari kita masuk kepada poin yang pada saat ini kita akan bahas, yaitu Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Langkah iman yang penuh kuasa di sini ditunjukkan oleh orang kusta. Apa itu yang dilakukan? Yang pertama, orang kusta ini memiliki iman yang benar. Apa buktinya iman dia adalah iman yang benar? Di dalam ayat yang kedua, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Perlu kita garis bawahi kata Tuhan, jika Tuhan mau. Perkataan dan kalimat Tuhan mau, jika Tuhan mau adalah sebuah perkataan yang bukan sebuah tuntutan yang kita mau supaya Tuhan kerjakan. Tetapi kita mengharapkan kepada Tuhan supaya Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kehidupan seorang sakit kusta ini
Dia berkata, jika Tuhan mau. Doa yang disampaikan bukan doa paksaan. Doa yang disampaikan kepada Yesus Kristus adalah doa yang berserah. Berserah kepada Yesus. Apapun keputusan Yesus, aku mau terima. Karena aku tahu seorang kusta di tengah-tengah bangsa Israel adalah orang yang terkutuk. Orang yang punya masa lalu yang berdosa, yang berat. Mereka dikucilkan karena kusta. Dan mereka punya masalah. Orang kusta ini berserah. Percayakan kepada Yesus Kristus. Orang kusta ini punya kerendahan hati. Selama ini dia kusta karena dia tahu tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali pertobatan, pengampunan dosa, dan jamahan Tuhan dalam pemulihan. Pengampunan dosa adalah jalan menuju pemulihan. Mari kita belajar kepada orang kusta. Sekalipun kita sehat, kita mau belajar kepada dia supaya kita rendah hati. Yang kedua, Tuhan berbicara dalam ayat yang ketiga. 3 langkah iman yang kedua adalah, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Perkataan Tuhan, jika Tuhan mau, adalah sentuhan yang membuat Tuhan mengasihi dia. Orang ini ikhlas, orang ini rela, orang ini mau. Pada waktu perkataan yang disampaikan oleh orang kusta kepada Tuhan itu, akhirnya Tuhan punya belas kasihan. Kenapa Tuhan punya belas kasihan? Karena di sana Tuhan melihat orang kusta berserah, punya kerendahan hati dan kerelaan. Saul tidak rela kalau jabatannya sebagai raja diganti. Tapi Daud rela sekalipun dia di dalam keluarganya menjadi pemelihara domba beberapa ekor. Dia tidak iri dengan saudara-saudaranya. Dia tidak iri dengan orang lain karena dia rendah hati. Kerendahan hati akan membawa Daud dinaikkan Tuhan sampai ke puncak. Apakah kita mau tahir? Apakah kita mau sembuh? Dalam segala sesuatu kita serahkan kepada Tuhan. Langkahnya kita harus rendah hati di hadapan Allah. Pemulihan pasti terjadi. Yang ketiga yang harus kita buat, yang harus kita lakukan dan tidak kalah penting adalah yaitu memberi persembahan. Di tengah-tengah COVID-19 ini, jemaat ada di rumah, tinggal di rumah, diam di rumah. Kapan kita ke gereja? Kita membangun persekutuan di rumah. Kadang-kadang setelah kita di rumah, kita lupa. Kita lupa kita memberi persembahan. Kita lupa apa yang harus kita buat. Kita lupa dengan tugas-tugas kita sebagai umat pilihan Tuhan. Kita lupa kalau kita jemaat. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus mengatakan supaya kita juga harus memberi persembahan. Tuhan Yesus kaya. Tapi kalau engkau mengucap syukur kepada Tuhan, engkau pasti memberi persembahan. Kalau engkau katakan engkau mengasihi Tuhan, tetapi engkau tidak memberi persembahan, itu omong kosong. Sebab itu mari kita memberi persembahan kepada Tuhan. Lewat gereja kita, lewat pekerjaan-pekerjaan yang saat ini terjadi, pekerjaan holistik, semuanya
dan kita tidak memikirkan ke dalam saja. Karena Tuhan mau supaya kita memberi persembahan. Persembahan persepuluhan itu dasar. Kalau kita tidak melakukan persembahan persepuluhan, itu berarti kita sedang melupakan pekerjaan Tuhan. Aku gak kasih persembahan persepuluhan, Pak, tapi persembahan 20-an itu jos. Mari kita percayakan kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Iman yang dimiliki oleh seorang yang sakit kusta adalah iman yang luar biasa, yang mengajari murid-muridnya, yang mengajari tokoh-tokoh agama, yang mengajari banyak orang supaya setelah diberkati, kita harus memberkati. Tuhan memberkati. Persembahan dan persepuluhan dapat dikirimkan melalui rekening Cikai Elim, yaitu Paninbank dengan nomor rekening 3251 012455 atas nama Eka Yulianti dan Febe Sulistiowati. Bagi jemaat yang tergerak ingin membantu saudara-saudara kita yang terdampak situasi COVID-19 dan juga membantu kepada hamba-hamba Tuhan di pedesaan, dapat menghubungi Ibu Santi atau Bapak Jupiter dengan nomor kontak 081 225 600 665.